Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Sehat semua ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap? Wah, sudah semua ya, sudah cantik, sudah ganteng. Jangan lupa adik-adik persiapkan juga Alkitab dan persembahannya. Kalau sudah siap semua, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Lagunya dalam dua bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mari kita memuji Tuhan. Ya adik-adik, dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dalam doa dan juga untuk mempersiapkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami sehingga kami dapat berkebaktian untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang saat ini mengikuti kebaktian ya Tuhan. Biarlah adik-adik kami dapat mengikuti kebaktian ini dengan sungguh hati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapilah hati dan telinga adik-adik kami supaya mereka dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan, dan mereka dapat melakukan firman itu di dalam hidup mereka. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya firman itu hanya berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah ungkapan syukur kami. Kami serahkan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Nah, sekarang adik-adik tiba saatnya kita untuk membaca firman Tuhan. Nah, kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat ke-17 sampai ke-38. Ayo dibuka ya Alkitabnya. Sekali lagi ya, Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-17 sampai ke-38. Kita akan membacanya secara bersama-sama ya adik-adik ya. Perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Karena itu, ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini.
Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Lain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Nah, sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas, pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, anak-anakku yang tersayang. Senang sekali hari ini Pak Pendeta bisa menjumpai kalian untuk kembali mengajak kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Memulai renungan pada hari Minggu ini, Pak Pendeta ingin bertanya kepada kalian, siapa yang di dalam hidup ini hidupnya sendiri? Siapa? Ada nggak yang hidupnya sendiri? Wah, nggak ada ya. Pasti dalam hidupnya ditemani oleh orang lain. Siapa saja mereka? Ada orang tua kita ya, ayah, ibu, mama, papa, mami, papi,
siapapun sebutannya. Lalu yang kedua, ada juga saudara-saudara kita. Ada kakak kita, ada adik kita. Siapa lagi? Wah, kita juga punya yang namanya sahabat-sahabat, teman-teman, kawan-kawan kita. Nah, coba siapa itu yang sudah rambutnya berwarna putih? Oh iya, kakek kita, nenek kita. Nah, di sekolah kita berjumpa dengan siapa? Ada yang namanya guru-guru kita, termasuk guru-guru sekolah minggu di gereja. Coba anak-anak, kita ingat apa yang kita terima dari mereka. Semuanya adalah kebaikan. Orang tua kita misalnya ya, mereka selalu mengasuh, memelihara kita. Mereka memandikan kita. Mereka menyuapi kita ketika kita makan. Atau di antara kita juga ada guru-guru kita yang mengajar kita ketika kita tidak tahu sesuatu. Kita dituntun untuk mengerti. Ada juga saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ketika bermain meminjamkan mainannya kepada kita. Rasanya senang sekali kalau hidup seperti itu. Hidup saling memberi kebaikan. Nah, memberi kebaikan, menghadirkan hidup yang bermanfaat bagi orang lain, itulah yang disebut dengan pelayanan. Kalau kita melakukannya kepada orang lain, kita menyebutnya melayani. Nah, sekarang anak-anak, apakah hanya orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita, kakek nenek kita yang melayani kita? Jawabannya tidak. Kita pun bisa melayani mereka, bisa melakukan yang baik, memberi yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itulah pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita kembali belajar dari Bapak rohani kita, Bapak Paulus, orang yang sangat baik, yang pergi kemana-mana hanya untuk melayani orang-orang di sekitarnya. Dari satu tempat ke tempat yang lain, dia selalu berusaha untuk menaburkan kasih Tuhan. Nah, ini tentu adalah contoh, adalah teladan yang harus kita ikuti dalam hidup ini. Apa yang kita bisa lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang baik, yang bisa juga melayani? Itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Sekalipun kita masih kecil, kita bisa melakukan hal-hal yang sederhana. Coba, siapa yang mau ketika mendapati mama papa sedang lelah, mau memijat-mijat badan mama papanya yang pegal-pegal? Itu juga adalah bentuk pelayanan. Kita mengasihi mereka, kita menolong mereka, kita melakukan kebaikan kepada mereka. Ini kelihatannya ada yang sudah sekolah ya, ada yang sudah di PAUD atau ada yang sudah di TK. Kalau sekolah biasanya kita membawa bekal makanan. Ada yang bawa roti, ada yang bawa nugget, ada yang bawa nasi, telur dan lain sebagainya macam. Siapa yang suka berbagi kepada guru-gurunya?
kepada teman-temannya. Nggak boleh dimakan sendiri. Kita harus mengasihi orang lain, melayani orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, melayani juga bisa kita lakukan dalam bentuk doa. Kalau kita menonton televisi, kita melihat ada orang yang mengalami bencana di mana-mana, kesusahan, kita bisa melayani mereka dengan cara berdoa agar Tuhan menolong mereka. Kalau kita mendengar ada sahabat kita yang sakit, kita juga bisa mendoakan mereka. Kalau kita melihat ada kesulitan-kesulitan yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita, kita juga bisa meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka, dan itu melalui doa. Jadi selalu ada kesempatan melayani. Lakukan yang terbaik bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Ya adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Tadi temanya tentang apa? Iya, melayani dengan sungguh. Kiranya adik-adik dapat melakukan firman itu di dalam hidup adik-adik ya. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya. Nanti persembahannya dimasukkan ke dalam celengan yang sudah dibagikan. Bagi adik-adik yang belum mengambil, bisa diambil oleh orang tuanya pada hari Minggu ya, di gedung gereja. Sebelum kita memberikan persembahan, dengar dulu nas persembahan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Adik-adik, kita juga akan memberikan persembahan dalam bentuk pujian dari Kidung Jemaat 301, Aku Bawa dan Berikan. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya adik-adik, kita akan bawa persembahan dalam doa, dan juga kita akan berdoa untuk penutup firman Tuhan, doa syafaat, dan diakhiri doa Bapa kami. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan, kembali kami datang kepadamu dalam ungkapan rasa syukur kami. Kami sudah memberikan persembahan. Tuhan, berkatilah persembahan yang sudah kami berikan, kiranya dapat digunakan dengan baik, dan itu semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati juga Bapak Ibu Penatua yang akan mengelola persembahan ini, kiranya dapat dilakukan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya kami, anak-anak-Mu, dapat menjadi pelayan-Mu ya Tuhan. Kami dapat melayani dengan sungguh. Dari kami sejak kecil ya Tuhan, walaupun kami belum bisa melayani di gereja-Mu, tapi kami bisa melakukannya di rumah kami masing-masing ya Tuhan, karena itu juga adalah bentuk pelayanan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami pun ingin berdoa untuk adik-adik kami yang masih dalam masa pertumbuhan, masih dalam sekolah. Tuhan berikan selalu kesehatan, Tuhan berikan kepintaran, kecerdasan kepada adik-adik kami. Biarlah adik-adik kami dapat
memberikan prestasi di sekolah mereka ya Tuhan, menjadi anak yang terang di lingkungan mereka ya Tuhan. Kiranya adik-adik kami selalu menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran dan takut akan Engkau. Berkati juga orang tua yang senantiasa selalu menjaga, mendidik adik-adik kami di rumah ya Tuhan. Berikan selalu kesehatan, kesabaran, berkat yang berlimpah kepada orang tua ya Tuhan. Biarlah mereka selalu merasakan bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan keluarga mereka. Tuhan, kami mempunyai kerinduan untuk bisa beribadah di gereja-Mu secara tatap muka. Tuhan tahu kerinduan kami, kiranya Tuhan mendengar segala pergumulan kami ya Tuhan. Kami bisa kembali bertemu dengan teman-teman kami di gereja-Mu ini ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan kehendak-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga kami, para pelayan kebaktian anak. Biarlah kami dapat terus melayani-Mu ya Tuhan, dengan sungguh hati, bersungguh-sungguh, dan itu semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, inilah doa kami, ungkapan syukur kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dan kami pun akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan menyanyikan lagu tematis sesuai dengan tema kita hari ini, melayani dengan sungguh, yaitu Ku Melayani Yesus. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri kebaktian ini. Kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri
Kita akan menerima berkat dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Ya adik-adik, kebaktian kita telah selesai. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Kakak ingin mengingatkan kepada adik-adik, kita masih di masa pandemi. Adik-adik harus tetap menjaga protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, memakai masker ketika adik-adik keluar rumah, dan juga menjaga jarak. Ya adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.